langsung di YouTube Kembang Eceng atau live streaming. Dan nanti apabila kita kangen dengan acara ini, bisa kita ketik YouTube Kembang Eceng, KEMBE Eceng Kembaceng, baru keluar Kembang Eceng. Pada malam ini saya akan membawakan cerita atau judul Prabu Gordaita. Juga apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, kami atas nama rombongan wayang kulit Mekar Jaya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam kami ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pitana ananggih nagri punik ingkang kaekadi dasa nama Purwa Eka Sawici adi wong ngaluih dasa 10 nama jenengan Purwa iku wiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ing akasa kata ingkang samian gana raras boten wonten kados negara karas kencana bubukaning sinarita
Malendra Praja Negara Karangkencana Prabu Gordaitna tiada patih Gorda Sakti juga lan Senopati Gorda Geni yang sedang mengadakan musyawarah. Sebuah niat sang Malendra yang ingin mempunyai permaisuri atau ingin mempunyai istri. Kemuruhmu biar istana kerajaan dihias emas inten jumanten, menandakan kemewahan kemegahan negara Karangkencana yang dipimpin pada Prabu Gordaitna. Patih Lodra Sakti juga Senopati Gorda Geni ada diri kaulah Kanjeng Gusti, ada diri kaulah Gusti, kumpul ti kumpul Gusti. Mana si Senopati? Ada Kanjeng Gusti. Dengan pakai hiburan mereka. Dan tadi juga kita menyawer begitu artis nyanyi, tangan gak terlepas di kantong. Hah? Tangan gak terlepas di kantong. Kanjeng Gusti hampura diri kaulah katrima duduk dulu. Sampai ada aja kesibukan Gusti. Duduk. How are you, Kang? Baik. Please sit down. Okay, thank you. Ladies and gentlemen, I am Siton.
Jaya Wayang usik kebama Paupas keluar kesekat jaya Terserah kesekat jaya ada paupas golek Bungkelati ngelanjutnya Kadai daya temannya Sapura Pemanti Kepan payung goyangin Pemanti aku bangun makasih Bayang bernyandung silongnya Pemanti daya bangun
Persewakan musana maneka warna serba kapus pitem yang pajrah ing sarwarukma yang pajrah ya sarwarukma ya sarwarukma. Ya inilah menurut cerita adanya di dalam istana kerajaan negara Karangkencana. Sang Malendra Praja negara Karangkencana Prabu Gordaitna Dadapati Gorda Sakti juga Senapati Gorda Geni yang sedang mengadakan musyawarah sehubungan niat Sang Malendra juga keadaan dia punya negara bukan cuma satu dua tapi ribuan nyawa yang sudah melayang terkena musibah penyakit yang ada di negara Karangkencana. Bersuara Prabu Gordaitna. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran kalian berdua di hadapan diri aku teh. Banyak hal yang ingin aku sampaikan, terutama bagaimana keadaan ini negara selama aku yang menjadi penguasa, selama aku yang menjadi pemimpin. Jangan lagi sifatnya majunya ini negara, kalipun mundurnya di bawah kekuasaan diri aku kasih tahu, jangan rasa ragu-ragu, jangan rasa takut-takut di hadapan diri aku teh. Ya rasa diri saya, keadaan negara Karangkencana selama Kanjeng Gusti yang menjadi pemimpin bisa dibilang tadinya mah negara yang adil makmur gemah ripah repeh rapih loh cinawi murah sandang kalawan pangan. Tapi heran Kanjeng Gusti, hampir 2 bulan jalan 3 bulan ini keadaan masyarakat kita. Ada apa dengan keadaan masyarakat kita ti? Wah, musibah penyakit nggak kira-kira Kanjeng Gusti seharian masih 4, 5, 10 ambulan udah nggak berhenti. Pagi kena penyakit, sorenya langsung kaku. Sorenya kena penyakit, pagi-pagi hampir siang udah kaku. Biasa hampir siang kaku, mau bukannya penyakit aja. Diam dulu, diam. Tukang gendang lo begitu, kalau hampir siang masuk ke kaku. Apanya yang kaku? Ada aja. Ya, kalau udah kaku bingung udah kemana? Mana bininya jauh, dia mandi Kerawang. Tunggu. Jadi
Jadi banyak masyarakat kita yang terserang penyakit, ya rasa diri saya Kanjeng Gusti. Jangan lagi sifatnya tahunan, sebulan 2 bulan lagi aja kita biarin, rakyat kita bakal jadi habis. Ya masing-masing obat mudah. Ada yang bilangin kudu dipopolin daun kapuk diambil ke pohon-pohonnya ditebang, tetap aja waktunya. Ada yang ngajarin kudu minum cacing, bukannya cacing lagi ulah diambil. Kali cacing gak manjur ulah megedean masih aja Kanjeng Gusti tobat. Ya rasa diri saya Kanjeng Gusti mesti cari jalan keluarnya supaya keadaan masyarakat kita yang sakit biar jadi waras, yang waras jangan sampai kena penyakit. Jadi rakyat kita terserang penyakit, kenapa nggak ada laporan pada diri aku ti? Hah? Habis laporannya takut ini lagi mau lebaran, pan kalau laporan yang jelek-jelek nanti nggak dapat THR. Waduh. Senopati, bagaimana menurut diri sampean? Maaf ini Kanjeng Gusti, bukan berarti saya lancang di hadapan Kanjeng Gusti. Jadi ada informasi. Apaan itu informasi? Informasi masa kudu kagak tahu. Apa nih yang jelas atau kita adanya di kampung ngomong di kudu danta. Informasi itu yang kalau anu ditarik goreng bawang pakai kerupuk ditarik kecap, oh informasi goreng nasi. Si goblok. Ini keadaan rakyat kita lagi genting bangsat, lagi sengsara, jangan dilawan pakai banyolan kayak gitu, kurang ajar. Si bangsat, maaf Gusti, tadi daripada tegang aja rasa diri saya. Ada petunjuk dari juru bicara Kanjeng Gusti Togog Beja Mantri. Maksud diri sampean dibilang negara kita yang tadinya rakyat kena penyakit bisa jadi waras, yang waras nggak kena penyakit, asal ini di negara teh ditaruhin tumbal. Waduh. Kapan diri sampean nemuin togongnya? Kemarin ongkosnya juga habis 75.000. Nanti diganti tentang itu ongkos apa rokok habis 2 bungkus. Mana rokoknya 2, 3, 4. Tenang, itu mah tenang. Nyogoknya ongkos mah togok 400.000. Wah, jadi banyak modalnya sih bangsa. Kecil-kecil juga bisnisnya pinter loh. Menurut Togog Beja Mantri, jadi keadaan negara kita kudu ditumbal berapa puluh ekor sapi yang kudu dipotong kita buat tumbal. Bukan sapi Kanjeng Gusti yang dipinta. Apa kudu ayam, apalagi ayam mah. Jadi maksud diri sampean ini teh negara kudu ditumbal pada Gusti Prabu Batara Kresna, Raja Negara Melaraya Kanjeng Gusti. Waduh. Irasa diri aku Batara Kresna bukan manusia sembarangan pati.
Kresna gelarnya juga dewa ning manusia yang setara kedudukannya dengan dewa, tapi demi keadaan masyarakat kita jadi sehat, negara kita jadi makmur. Soal Bathara Kresna menjadi tanggung jawab diri aku yang bakal tangkap Bathara Kresna pati toba. Soal si Kresna itu urusan diri aku teh. Tapi selain dari keadaan persoalan masyarakat negara kita, aku teh sedang jatuh cinta teh. Maksud Kanjeng Gusti jatuh cinta menggening segala-galanya tinggal enak ngan dia yang kepikiran. Siang terbayang-bayang, malam keimpi-impi, kata aku kalimaren pacar aku lagi larak lirik di kolong baleti. Asal dia nyengir aku nyengir, asal dia ngelirik aku ngelirik. Begitu aku tegesin, anjing lagi nolor. Anjing mah gak ada yang ngelor Gusti. Emang orang mah kalau lagi jatuh cinta merada PA sama bini gara ada lupa ongkoh. Iya, alasan banyak apa sama bini. Masa lagi jatuh cinta juga akan udah sebakul segala malam-malam lah lihat lokasi. Segala pergilah kemana-mana bangsa 2-3 hari katanya mau jarah. Padahal bukannya jarah itu teh mengelongoknya muda. Gue saksi itu baru gue saksi. Makanya orang kalau pepergian kemana-mana udah dicurigain, udah diikutin terus. Makanya jadi orang kita kalau kata si Samante jangan suka nurunin pasir di jalanan teh begitu. Jangan lagi kita nggak benar, kita benar, kata binimu dan nggak benar aja udah. Perempuan mana yang Kanjeng Gusti suka, perempuan mana yang Kanjeng Gusti cinta. Namanya Dewi, biarin Lung, jangan diterus-terusin. Dewi Pujastuti asal dari pertapaan Gunung Parasuti. Jadi maksud Kanjeng Gusti soal Bathara Kresna biar aku yang tangkap, sekalian diri sampean berangkat ke pertapaan Gunung Parasu. Dewi Pujastuti mau atau syukur nggak mau bawa rampas hancurin keadaan pertapaan Gunung Parasu. Siap. Siapkan baja bala negara, sekarang juga kita berangkat ke pertapaan Gunung Parasu. Oke, kita mau dari kemarin udah oke aja udah. Apalagi malam ini menjadi pengejek dari Mangkatan kita udah langak-langak. Sebelum Mangkatan kita udah lihat lokasi, udah 5 balik kali 200 udah 1 juta. Masih banyak, tenang aja Nedi. Emang acara apaan? Kita bukan rombongan kaleng-kaleng Pan. Ayo sekarang juga siapkan baja balan. Oke Kang, siapkan ya Gusti, mohon doanya. Segera bawa Dewi Pujastuti di hadapan diri aku Pati. Siapapun yang menjadi penghalang akan hancurkan pertapaan Gunung Parasu. Oke Gusti, oke. Permisi Gusti, permisi. Saya tunggu di luar.
Pujastuti di hadapan Kanjeng Gusti harus ke bawah Senopati. Baik Gusti. Nyai Dewi Pujastuti ini kakang Nyai segera datang di hadapan diri kakang rindu pada si Nyai. Gusti aku lagi jatuh cinta man. Pantes sekarang memakai baju kalau nggak digosok nggak mau. Kudu pakai gosokan. Lagi begini man, biasanya nggak pakai minyak wangi, sekarang nggak pakai minyak wangi. Segala ngantongin sisir, tuh mana sisirnya gede, begitu dia nongkrong dia bangun dia nyangkut di sisir. Namanya orang lagi balik ya man. Baja balat raju gunung ombak segara tingkat tingungil kumpul. Siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau. Siapa yang nyuruh bawa termos? Lagi penting bawa termos. Lima orang ngomongin gak danta, orang-orang termos lagi emos. Emang ngomongin gak danta. Kemarin juga waktu tukang rebab namanya Kicap, kita nabu di Cikuda, Kicap disuruh dibawa, kata dia Kicap bawa kecap. Udah malam-malam ya kecap. Jadi orang-orang bawa panjang, kita malah lagi nyariin kecap. Gitu-gitu di Bandar Ciput sejagat. Kalian ini mah banyak deh, kadang-kadang kalau lagi nggak manjak nyari Ciput, makanya mukanya juga udah sama Ciput. Banyak dikit. Hah? Oh Ciputnya dibawa? Itu mah bukannya Ciput, punduk goblok. Ayo langsung kita menuju ke pertapaan Gunung Parasuk, kita bawa Dewi Pujastuti di hadapan Kanjeng Gusti. Siapapun yang menjadi penghalang, jangan kita ajak musyawarah, udah aja langsung kita sikat, langsung kita matiin. Atur barisan pasukan yang rapi. Ayo, maju. Orang kudu yakin pasti kenapa orang Gusti. Kirain gak ada rumah, bening ada rumah. Pasti di kebawa maksudnya acak pengalaman, pasti di kebawa maksudnya. Bang Capung ada kan? Acak pengalaman jadi kepala. Acak pun daya bang, kapayuna.
jangan ajak orang kasih jalan Bang Capung dah. sepuluh dituangkan hati kacaku serangan topas doa raraku terang di payunan kacaku ada yang Kemana kita? Ada tugas dari raja. Mau ngelamar Dewi Pujawati yang lamar apa sih Pak? Dar kalau udah gede baru ngerti. Pak, jajan. Belum dapat duit, yang pemainnya di rumah besa jadi jajan Pak, masih jajan. Emang pengen apa Jang? Pengen aja, pengen bakso. Besok yang jajan Pak, jajan. Iya. Hah? Emaknya giliran sip malam lu. Zaman sekarang mau usaha rada sulit, perempuan juga mau ngebantuin udah alhamdulillah. Kemarin mendagang nasi uduk, sekarang mau dagang modal udah habis. Hah? Di perumahan. Hah? Kerja di toko, boro-boro ngitung dagangan, ngitung laki giketer. Di perumahan orang-orang megang satu pintu, bini goma megang 20 pintu, makanya jarang balik nyuci. Sebab kredit Avanza supaya impas. Jajan. Iya, anak mah nggak tahu kita nggak punya duit. Makanya kudu sayang sama orang tua teh di lebah ini lu. Hah? Jajan. Iya. Pak, nang pakai koni apa Pak? Sinden jangan. Mau. Masih kecil. Mau cincin Pak, jajan cincin. Macem-macem bener anak lalu. Alut-alutan baca balat negara Karang Kencana. Bakal menuju ke pertapaan Gunung Parasut, tujuannya mau ngelamar Dewi Pujawati. Belum diceritakan sampai, kita ceritakan Batara Kresna yang lagi bingung mencari Arjuna. Sebab menurut cerita bukan tibang sehari 2 hari, hampir mau 1 tahun Arjuna teh hilang tanpa ada kabar, tanpa ada berita. Ya inilah Batara Kresna yang lagi bingung. Dialah marga sopan, awas ikut utan marga jalan sopana menuju ke tempat Arjuna yang lagi dicari. masuk hutan keluar
lautan tapi Arjuna tanpa ada kabar berita, dan mudah-mudahan di sini aku mendapat kabar di mana adanya Arjuna ya man. Jadi sangka Arjuna teh nggak ada kabar, nggak ada berita kalau emang mati di mana adanya mah. Mudah-mudahan we yang maha kuasa kasih petunjuk di mana adanya Arjuna. Pajarek si jungjungku pajenggot jati maya no mama mukukuh mukuriatu Jenggot Jati Mulia ada. pajenggot Tuh. dikawin ini titepu salira pajenggot jati maya mondar mandir pajenggot pelesiran jalan-jalan pajenggot jati mulia ngobrol asih jangan Buat orang bebelan yang lagi pada nonton bareng ya. hari jadi pajenggot jati mulia wasini pasak sebaya Buat yang di Tangerang juga hadir katanya. ada pengerokok silih tetap saja ada pengemen ada pengerokok apa dusanya kota ada pengemen Tahu Pas Coy juga ada. jadi jangan ngobrol satu dua baik pasar musik tapi mulia ada masa yogi Sanusi jadi jangan di pasar musik upami karyogi larangan namamu syukur bisa pasar musik santan iya asal bahwa pasar musik ada masa yogi ulah jadi pasar musik upami karyogi syukur bisa pasar musik
baik mas. Ulah pohon surakan ke opo jati koya aku masa yogi ulah beler janji opo otoy upani kori hoki peretote jati koya 10 ditolak kali peretotoy melangkap pada alam peretotoy jati koya RT otak aturan kepayung gede peretoto jati moe kepayung selagi ketiban lintang berharap cahaya sinar terang dasar nasib sun lagi beberapa pas gelaran pagar tidak meniti juragan empang rasa senang sun orang berjaga oleh demana macam sampean kau pas gelar wangi moral perhitungan kau pas gelar dia mata lupai sewakan benda seempang bukan pulang teman yang kurang macam sampai kata sadar sedih apa gelar ketonan kayak limakan era bener kakak ada temenan amar pulang petang omong karo dibilang nama pas gelar deui ketonan baik kayak limakan lihat mana mata sampean bukan gelar bukai sewa padang seempang pas mangan banget bukan pula dengan sampean si mana sampean dengan yang pula sampai bertengkar si mana sampean dengan karo nek bilang apa si mana sampean bang si mana sejaya baik kayak di mata si mana sampean ya benar harap teman lamar pulang damping sampean bang si mana sejaya orang karo dibilang mama lamaran sampean pasti diterima sampean orang selagi tahu pas kolek mata sampean anatan kuning sip sun lagi paparan anatan kuning bang Ata Cimumi beberapa hari ini juragan sekian lama aku menunggu untuk kedatangan anak kasihmu bukan karena telah berjanji kasih jalan bang Ata Cimumi jumpa di sini datanglah
Derita hidup acapmu yang ku alami, kini pahit sekali aku beri pada siapa aku mengadu hati. Kita jumpa di sini, datanglah pada diri. Kedatanganmu tunggu selama panati, selama aku menunggu panati daya bakar. Selain dirimu kasih padani, yang lain tempatku bersandar diri padai, mencurahkan isi hati panati padai. Sekali aku menanti kedatanganmu kekasih panati, Nabi tanpa hati tidak ada sedih panati, Panati ada panati. aku sendiri. Janganlah lagi, goringlah lagi, pada mereka harap mengetirina kembang jadi impian, tersami mempas hati pada ni. Duh diri cinta pada pada yang mana, pasti sarua mi boga cinta pada mikahaya turun metik hati napa nanti pada idei iraha bakal laksana rek metik kembang dan tresna jadi cacama. ya Batara Kresna ada Basudewa Putra Raja Negara Meralaya, ya Raja Negara Meralaya. Nggak disangka biasanya Arjuna paling lama meninggalkan negara sehari, 2 hari, sebulan lamanya mah. Tapi ini hampir mau 1 tahun Arjuna teh tanpa ada kabar beritanya. Ya buat diri aku sih, umpama Arjuna sehat mah nggak mungkin dicari-cari kayak gini. Takutnya tenangnya Batara Kresna di Meralaya, Arjuna di mana-mana teh lagi cilaka. Ini teh bukan timbang sehari 2 hari, hampir 1 minggu aku cari Arjuna masuk kota keluar kota, masuk desa keluar desa, masuk hutan keluar hutan. Jangan lagi sifatnya adanya Arjuna, kabar beritanya juga sama sekali nggak ada. Sedang Batara Kresna memikirkan keadaan Arjuna, sampainya tanpa sengaja Prabu Gordayitna yang emang tujuan mau cari yang namanya Batara Kresna sama masuk hutan keluar hutan sehingga bertemu Batara Kresna.
kesasar di hutan. Mudah-mudahan dewa tahu di mana adatnya Batara Kresna sehingga aku bisa tangkap Batara Kresna. Waras apa enggak ini teh? Datang begeclik, datang ketawa tanpa ada basa-basi. Aku Prabu Gordaita ini biar kayak gini juga raja bangsa. Hah? Raja aku lagi apruk-aprukan di dalam hutan diri sampai raja juga lagi butuh. Raja juga lagi belangsa. Siapa diri sampean? Hah? Kalau memang bangsa manusia dan gak mungkin kudu bercahaya, kudu bersinar-sinar. Kalau memang diri sampean dewa, dewa yang namanya siapa? Aku mau tahu. Banyak yang aku mau tanya pada diri sampean. Jadi diri sampean teh raja, aku raja dari negara Karas Kencana. Hei, ngapa ketawa? Aku bukan kenjon, bukan pelawak. Ya bagaimana aku nggak ketawa diri sampean datang tawa tanpa ada basa-basi. Kalau memang diri sampean percaya aku Batara Kresna Praja Negara Meralaya. Siapa? Batara Kresna Praja Negara Meralaya, kurang ajar. Benar-benar gak waras ini teman. Jadi ngomongnya masih sedikit apa habis dapat lotre kali, dapat keuntungan gede kali ini teh. Boleh jadi aku rasa bahagia, aku rasa senang sebab emang yang aku lagi cari teh Batara Kresna. Hah? Maksud diri sampean cari Batara Kresna hidup atau mati? Batara Kresna bakal dibawa ke negara Karang Kencana. Kira-kira kepala diri sampean kalau mau dijual berapa duit? Hah? Kali diri sampean nggak mau megang duit, mau ditukar sama emas, berapa kilo emas, berapa kilo intan permata, yang penting asal disebut pada diri sampean, pala sampean dicopotin pada diri aku dulu. Bener-bener nggak waras ini. Aku teh bukan binatang, kurang ajar. Jangan lagi sifatnya Batara Kresna sekecil-kecilnya semut, kalau kebangetan diinjek dia bakal ngegigit. Apalagi keadaan diri aku. Mau atur syukur, nggak mau dirampas pada diri aku. Coba-coba kalau memang diri sampean bisa, bahkan Batara Kresna pada diri. Dari sana ada aja persoalan. Wadah, Gordaita,
Emang aku lagi bingung, segala ada aja, segala pala aku lagi ditawar-tawar. Nikira Batara Kresna takut pada diri sampai aku punya cakra wadaksana. Biar mau dicakra pada diri aku, tahan cakra wadaksana Batara Kresna kurang ajar. Wadah Gordayitna sampean resaksa. Baik, tetap selama aku ribut pada ini buta denawa, tetap pikiran aku mau pada Arjuna. Sebab aku teh udah menjalin kesatuan, sakitnya Arjuna sakitnya diri aku, bahagianya Arjuna bahagianya diri aku. Sebelum bertemu, jangan lagi sifatnya ke negara, masuk ke dalam lubang sebut juga bakal dicari. Rai Arjuna ini kakang ini, mudah-mudahan Rai selamat di mana-mana. Rai Arjuna Prabu Gordayitna melayang saking Comentara. Menurut cerita, jatuhnya Prabu Gordayitna nyangkut di pohon duri, jadi akhirnya nyelap di pohon duri, nggak bisa turun juga, nggak bisa jatuh dari itu pohon duri. Pohon apa aku teh jadi udah sifatnya dipegang ini pohon. Semakin aku berontak, ini teh pohon semakin ngegigit, udah kayak binatang. Dewa, tolong diri aku Dewa. Seandainya ada yang bisa membantu keadaan diri aku, umpama manusia dibuat saudara pada diri aku, kalau laki-laki, kalau perempuan dibuat istri, yang penting bisa nolong diri aku. Iya, Dewa yang maha agung, Dewa yang maha kuasa, tolong diri aku, bantu diri aku Dewa. Prabu Gordayitna mencerit-cerit seperti anak kecil. Menurut cerita Gatotkaca yang juga sedang mencari Arjuna melayang-layang saking Comentara, ngedengar suara jeritan Prabu Gordayitna, langsung dikejar pada Gatotkaca.
suara ngejerit tapi manusianya nggak ada ini mah. Tapi suara jeritan makanya di sini nih, nggak jauh dari sekitar diri aku. Dewa, push, tolong diri aku Dewa, bakal jadi baja bala Dewa, bakal jadi pembela Dewa, asalkan Dewa bisa nolong diri aku, Dewa bisa ngebantu diri aku, Dewa. Oh, wah. Waduh, ada manusia yang lagi nyangkut mah. Pantes tibang bisa ngejerit, pantes tibang bisa nangis, sebab itu teh kesangkut tidur. Tolong aku Dewa, wis. Aku bukan Dewa, bukan Dewa, nggak jadi soal, yang penting mah bisa nolong, bantu diri aku. Siapa nama diri sampai udah bapak tolong. Ya baik, bakal dibebaskan diri sampai dari punduri pada diri aku, dan mudah-mudahan diri sampai bisa aku bawa ke daratan, aku bisa buat bumi lagi. Terima kasih Dewa. Diri sampean udah punya istri apa belum? Diri sampean bakal diangkat jadi patih di negaraku, bakal punya kedudukan penggawa. Kuat ampar-amparan. Hah? Siapa diri sampean? Aku raja dari kerajaan Karas Kencana. Siapa sampean? Aku Gatot Kaca Satria Pringgandani. Cak, aku bukan si Aca. Yang penting mah Gatot udah nolong diri aku. Aku emang janji, kalau emang laki-laki aku buat saudara, kalau perempuan cakep aku jadiin istri, kalau jelek mah aku jadiin pembantu. Buat apa punya istri jelek? Hah? Ya aku mau tahu kenapa diri sampean bisa nyangkut itu di pohon duri. Soal itu gak kudu tahu, yang penting mah aku udah terima kasih pada diri sampean. Punya duit enggak? Rokoknya apaan? Hah? Ini saudara. Ini mah nggak bakal nawarin dong, dibeli. Orang-orang menawarin nggak ngebeliin, ini mah ngebeli dulu. Aku mau tanya pada diri sampean, kenapa diri sampean sampai nyangkut itu di pohon duri? Jadi asalnya mah aku lagi nyari Batara Kresna. Waduh, apa tujuan diri sampean cari uang Batara Kresna? Kenal diri sampean mah Kresna? Bukan kenal lagi, itu tewa aku dari kerajaan negara merah lain. Enggak salah. Sekarang begini, tidak salah diri sampean kenal sama Batara Kresna. Yang penting Batara Kresna nyawanya bisa kita ambil, kepalanya bisa dibawa pada diri sampean. Berapa duit minta dibayar? Si bangsat, tahu-tahu diri sampean musuhnya Batara Kresna, enggak bakal ditolong pada jangan sok munafik diri sampean. Di dunia begitu mau jadi penjahat, mau jadi apa, yang penting asal kaya. Taruh kita bener kalau susah mah bakal
bakal jadi penghinaan orang lain. Yang jelas diri sampean musuhnya Wak Batara Kresna, tapi diri sampean juga menjadi musuhnya Gatot Kaca. Diri sampean bakal dibuat melayang lagi. Jangan etot, jangan tot, jangan tot, tot. Yang jelas itu tadi omongannya tadi juga bakal disangkutin lagi diri sampean itu di pohon randu, di pohon duri. Jangan ampun diri aku tot, tolong diri aku tot. Kan tadi aku bilang asalkan bisa nolong diri sampean bakal dapat dijadikan saudara pada diri aku. Tega-teganya si Gatot Kaca, aku disangkutin lagi ini di punduri. Berarti diri sampean juga jadi musuh aku, Gatot Kaca. Adilnya dewa yang agung, Batara Bayu dari kayangan jagat Suralaya langsung mengeluarkan angin yang sebesar-besarnya angin. Keadaan Prabu Karas ada Gordayita ditiup pada Batara Bayu dari kayangan jagat Suralaya melayang saking Jomentara. Tunda belum ke cerita jatuhnya Prabu Gordayita. Kita ceritakan sampainya Bajabala di pertapaan Gunung Parasuk di hadapan Pendeta Puja Sarwa. Kang, kita udah sampai di pertapaan ini, Kang. Awas, yang lain Bajabala siap siaga. Mudah-mudahan lamaran Kanjeng Gusti kita diterima pada Pendeta Puja Sarwa. Anak Rama Pujastatanya juga Dewi Pujawati. Pujawati Rama terima di Puja Stuti duduknya.
Kaula Bambang Pujas Tata Hampura Rama Katrima salah matong boros sifatnya anak ramak juga kalau lagi salah masalah duduk dulu jangan duduk. melepas dosa sepanjang keseluruhan para pihak jangka kurama sebiluan Laman kesana kehiran Langga elian kepangeran Eli Dedek para jati mulia Langga eli Apa
berlalu wajah menteng gagal jadi kasih caruci sadarnya wajah menteng masih rambut nyaman oh ya diserang anak kasih putih anak kasih putih aduh dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, dan gak kerasa anak aku teh udah pada gede mah. Ditinggal sama dia punya emak, kalau bahasa Inggris bilang teh dari masih pada kecil-kecil. Ngan begitu-gitu juga ya rasa diri aku kasih sayang, enggak kudu perempuan, laki-laki juga yang sayang sama anaknya banyak. Yang perempuan atau namanya Dewi Pujastuti, yang lelaki Bambang Pujastata. Segala ilmu penemu aji pangarti jampe pamake ya rasa diri orang tua enggak kurang-kurang anak teh dikasih pendidikannya mah. Dari apa sebab anak dikasih pendidikan, bukan dikasih harta, bukan ditinggalin banda. Sebab banyak kan yang ditinggalin banda, kalau nggak bisa ngebawanya mah kuat jadi habis. Tapi kalau anak kita kasih pendidikan yang tinggi, ilmu yang cukup, jangan lagi sifatnya banyak, pan yang namanya ilmu mah sedikit gue semakin dipakai semakin bermanfaat. Udah banyak contohnya. Si Acep nggak kudu ke orang lain yang ada di samping, yang kalau disuruh nyabut wayang semua dicabutin. Itu teh orang tuanya mah orang tua kaya di Pekayon mah.
ditinggal mati sama dia punya orang tua hampir 5.000 meter lebih, sedangkan di Pekayun tahu sendiri tanah teh hampir 2 juta lebih, man coba kalau kali 5.000 meter, mati keurugan kerupuk. Tuh. Karena emang nggak bisa ngebawanya, kondangan jual tanah, nyekolahin anak jual tanah, kriaan jual tanah, ape kuat ngopi di warung kayak gitu juga lagunya banyak, jual tanah juga. Sekarang hampir 12 tahun ditinggal mati sama dia punya orang tua, usahanya udah tinggal 71 meter. Coba ape dapurnya juga udah ada patok masuk ke Bonorang kota. Kalau udah dibangun ke dapurnya juga gelap. Saking apa? Saking emang pendidikannya nggak ada, lagi masih kecil teh dia tibang disuruh ngangon, suruh ngurusin sapi, suruh ngurusin kebo, suruh merau. Zaman dulu maman di Pekayun teh usaha nyari pasir, makanya mukanya udah kayak pasir. Oh si Aceh. Tapi kalau anak ditinggalin ilmu, udah banyak contohnya yang namanya kita ilmu ada, biar harta nggak ada juga, boro-boro sifatnya tinggal di kampung mana-mana. Apa tinggal di kampung orang lain yang tadinya ngontrak, apa punya kontrakan, yang tadinya tibang dagang, apa kuat dia yang punya. Sebab ilmu jangan lagi sifatnya di alam dunia, di akhirat ilmu yang bermanfaat yang bakal nolong diri kita. Udah mati maman, harta banyak nggak nolong kita, istri cantik paling juga nyampe jadi kuburan di atas, ntar juga orang-orang balik dia ngikut balik. Tibang sampainya di situ kesonoin amal perbuatan kita yang bakal nungguin diri kita. Tuh. Makanya penting ilmu teh penting, sebab dengan ilmu hidup bakal terasa mudah. Orang yang ada ilmunya mau usaha tibang tanjak tunjuk dapatnya semiliar. Coba kalau panjang nyari duit semiliar, ape pantat nempel di panggung mau nemu. Kalau bahasa orang dulu mah ape butut main dong mual bisa. Tuh. Sebab belum waras-waras. Pakai ilmu mah beda. Dengan seni hidup bakal terasa indah. Segala sesuatunya juga kalau pakai seni merasanya enak. Dan baju juga kalau nggak pakai seni, coba weh kancing yang gak dikejar sama, dikejar pada ngendong, udah pada miring gak pukulan. Seni juga penting. Ajan nggak pakai seni, udah kayak bini ngomelin laki. Padahal ada bini juga yang berani bata melaki, ada. Tiba laki tiduran mulu diomelin, laki balik pagi diomelin. Hah? Tibang laki salah jalan sampai kuat nangis diomelin. Ada, cuman bukan orang sini, orang mana-mana yang berani. Padahal yang namanya laki mah pengganti orang tua. Boro-boro sifatnya ngomelin laki, kalau bisa mah melototin laki ke jangan. Ngomelin sama temen ditinggal. Tuh. Emang lagi diomelin bini, temen marah-marah, orang ditinggal, udah sasak susu.
Dengan seni hidup bakal terasa indah. Dengan ilmu hidup bakal terasa mudah. Dan mudah-mudahan segala ilmu, segala pengebisa yang udah Rama turunkan pada anak-anak Rama bisa bermanfaat. Sebab yang namanya umur mapan Rama diibaratkan matahari, mau udah suruh, udah deketan ke sore ya man. Gitunya yang namanya umur mah nggak tua nggak muda, kalau waktunya diambil sama yang maha kuasa mah yang muda ya mati, yang tua, yang bodoh, yang pinter panjang. Tuh giliran panjang hidup. Kalau Aceh nah, cocok. Jangan mati dulu, nggak ada yang nyabutin wayang. Sebab kalau dia mah nggak ada orang yang wayang dicabutin semua. Nyai, aduh, Rama. Ya karena doa dari diri Rama, keadaan diri saya sehat, tak kurang suatu apapun Rama. Ada para mate panggil secara mendadak seperti ini dulu. Bang Pujastata sehat ya? Iya seperti halnya Dewi Pujastuti, diri kaula juga sehat tak kurang suatu apapun Rama. Ada apa Rama panggil diri kaula secara mendadak seperti ini Rama? Jadi begini ya, makanya Rama panggil anak secara mendadak. Tadi malam teh Rama ngimpi. Impi apa Rama? Kalau ini keadaan pertapaan teh ke bawah air yang segede-gedenya air. Iya emang kalau kata si Acep teh jangan percaya mengimpi, ngimpi mengembangnya tidur. Tapi segala sesuatu juga diciptakan pada yang maha kuasa itu ada manfaatnya man. Dan mudah-mudahan yang kita pikir jelek nggak terjadi. Ini di pertapaan apa zaman dulu teh zaman belum canggih man. Asal ada burung buak berbunyi sore-sore juga wah katanya ada perawan bakal bunting. Cirinya asal ada burung tutit-tutit berbunyi nggak berhenti-berhenti wah katanya ada yang mau dibawa, ada yang mati. Itu ciri dari yang maha kuasa. Sebab segala sesuatunya juga nggak diciptakan begitu aja, pasti ada manfaatnya man. Nyamuk aja nyamuk itu juga ada manfaatnya. Bisa dibilang nyamuk ada manfaatnya Rama, banyak yang hidup tiba gara-gara nyamuk. Maksud Rama itu yang kerja di pabrik obat nyamuk bukan tibang 1-2 ribuan yang kerja di pabrik obat nyamuk. Itu kalau nggak ada nyamuk nggak bakal punya pekerjaan. Ya percaya diri kaulah Rama. Itu tadi Rama teh ngimpi. Maksud Rama jadi begini, di dalam impian Rama ini teh pertapaan ke bawah air yang segede-gedenya air. Cuman di dalam impian Rama ngang Dewi Pujiastuti yang ke bawah air kita tiba ngeliatin. Apa mungkin Rama teh kalau kata tukang gendang teh ama kesengsem? Apaan kesengsem? Sebab ada kejadian apa anak gubernur Jawa Barat yang lagi ke bawah air. Jangan-jangan impian Rama itu isi ke situ-situ. Nah, makanya Rama pikir kita mesti waspada, mesti curiga. Sebab kata orang tua Rama dulu, yang namanya impian ke bawah air, apalagi air warnanya merah, merah
merah itu buktinya darah itu sifatnya pemarah. Kalau malam kita ngimpi ke bawah air warnanya merah, umpama kita punya utang gede, kalau bisa mah pagi-pagi buru-buru pergi. Memang dari apa sebab sekaganya yang nagih yang marah, kita yang ditagih yang marah. Bini merah lain. Umpama impian airnya hitam, kalau hitam artinya beda. Maksud tergantung. Kalau hitam benar-benar hitam, kita ke bawah air yang warnanya hitam di dalam impian, itu bakal ada musibah, bakal ada bencana yang makan jiwa. Kalau hitam yang lain menurut diri Rama, kalau airnya panas beda. Kalau hitam panas artinya tinggal naruhin gula sama kue sepiring. Apalagi itu tuh kayak kotok. Rokok sebungkus. Jadi itu di dalam impian, kenyataan kita bakal ngerokok. Ini mah ngimpi. Maksud Rama kalau emang dibawain mah jadi bukannya bencana, itu teh bakal jadi kenikmatan. Apalagi kalau ada Mika Ambonnya mah Kalau malam kayak berebut sama Mika Ambon. lama serius apa ini mau bercanda. Sedang wiku begawan berbicara dengan dia punya anak, sampainya utusan dari Karang Kencana, wow, padepokan Pujiaswara, hati-hati jangan enak tenang, mana Dewi Pujiastuti. Masuk dulu, masuk. Aduh, ampun, Uta Denawa Rama, makanya masuk. Silahkan ini Rama, kita hadapin aja dulu anak. Maju. Duduk. Datang ademan, udah jangan pakai musyawarah. Datang ademan, saling sulawat. Adanya ini Buta Denawa, kalau memang perlu tahu asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa sampainya ini ke pertapaan. Sebabnya namanya tetamu metong boros sifatnya sebangsa sama diri kita. Kalipun Buta Denawa juga mudah-mudahan iya emang sifatnya tukang ngeganggu, siapa tahu tujuannya mau bener. Orang apa jangan dilihat dari mukanya, jangan dilihat dari tampangnya. Ada yang tampangnya mah alim, pakai kain
enggak berhenti songkok jadi putih, tahu-tahu ujung-ujungannya enggak benar. Kayak Aceh tuh biar mukanya jelek kayak genderuwo tapi sifatnya mah bener. Bagian rada melengkung bongkok dikit juga. Jadi sebenarnya kakak aja yang ngomong kan saya lagi serak. Tadi kan saya habis nyanyi lagu Juragan Empang. Kita mah dangdut nyawer, jaipongan nyawer, wayang nyawer. Tadi lagi dangdut saya habis 15.000. Nyawer nggak berhenti. Mana nyawernya lama. Jadi sebenarnya salahku dari negara Karangkencana bener ini teh pertapaan Puja Sarwa enggak salah. Benar Puja Sarwa teh punya putri yang bernama Puja Stuti enggak salah. Asalkan raja aku lamarannya diterima, kira-kira berapa duit yang kudu dibawa ini kemari buat serahan? Atau emas inten jumanten berapa puluh kintal supaya Dewi Pujastuti mau? Ini mah kata raja Karangkencana mah begini katanya Wiku, umpama lamarannya diterima meminta bulan disengit, meminta matahari dibetot. Yang penting asal diterima aja. Lagi kapan lagi kita punya mantu kaya? Bujangan nongko dia mah biar aja juga. Pangkat tinggi, dunia banyak, mau nyari mantunya bagaimana lagi? Umpama kejadian jadi pada raja aku Prabu Gorda Ita, bagusnya muda aja nih bangunan yang di sini baru rubuhin. Genteng dapur pada miring udah copotin. Itu genteng udah pada miring kayak gitu udah aja copot-copotin. Nanti diganti pada Prabu Gorda itu kita ngontrak sekalian. Jadi ngebanyol. Menjelas menurut lima mana nilai nyamen lima ada cuma yang kenawan umpama nganganit lima cuma yang kenawan nit lima anu nyumut nganit lima mau dibawa nilai menyenang ngalang-ngalang menjana menenini yang memangajan memuningnya. Amin. Bukan yang nggak diterima karena memang raja kaya atau miskin. Buta Denawa antara Buta Denawa dengan keluarga Puja Sarwa teh beda. Bedanya dari atas sepatu baik pelan-pelan atuh jangan hari kurat begitu atuh, biasa-biasa aja atuh. Puja Sarwa dari bangsa Kusuma keturunan dewa, tapi diri sampean Prabu Gordaita dari bangsa Buta Denawa keturunan jin siluman. Dan nggak mungkin atuh bangsa dewa kudu punya mantu bangsa jin, bangsa Buta Denawa. Bagaimana nanti keturunan dari Begawan Puja Sarwa? Soal ke situ mah gampang. Yang penting kudu diterima ini teh lamaran Prabu Gordaita. Ya bagusnya diusir aja Rama. Sebabnya namanya Buta Denawa mau kita ajak musyawarah juga percuma, kalau bisa mah jangan pakai cara kekerasan.
kita pakai cara musyawarah dulu. Kalau nggak bisa musyawarah baru pakai cara kekerasan. Bagaimana wiku begawat? Yang jelas maaf, ini maaf. Sekali lagi lamaran Buta Denawa, lamaran Raja Diri Sampean nggak diterima. Sebab apa? Sebab lain bangsa. Kata kita tadi jangan pakai musyawarah, udah aja kita berantem terus. Kalau diajak musyawarah juga udah gak bakalan nyambung, udah dilebay ini mah. Menyelahkan nanya newi punya dunia kali mana ini nyamen jadi nyelahkan, udah lama mundur lama. Biar ini teh Buta Denawa menjadi urusan Bang Pujasta. Dengan hati-hati ya, hati-hati. Yang namanya kekuatan matong boros sifatnya bangsa kita, kalipun bangsa Buta Denawa juga bisa kekuatannya lebih daripada diri. Mundur lama, bantu doanya diri aku. Buta Denawa berangkat ini dari pertapaan, nggak jadi cilaka keadaan diri sampai nggak berangkat. Jangan salahkan Pujastata kalau akhirnya diri sampean jadi cilaka. Wah, ngajakin berantem, ngajakin gerah. Udah mundurnya nggak emang mundur biar saya dulu. Memang diri sampean ada kekuatan. Tibang lawan yang kayak gini mah jangan lagi sifatnya kalah, sering dia minta dikubur hidup-hidup. Udah mundur aja, liatin dari jauh. Soal ini ya hati-hati, mundur, liatin aja dari jauh, tonton aja, tonton. Ayo mundur. Emang bener ini yang ngunun-ngunun apaan? Emang bener ini ngina munun-munun? Mundur aja dulu, serahin pada diri saya, mau tahu kemampuan ini pemuda. Mununnya munun, manyuknya manyuk. Kita mau munun ngemelang yang penting membagian jamak. Tadi kita mikir, nyalin orang sampai jam 12. Kita ngalang gawean di mentalan, yang penting membayaran yang pulang. Si bangsa di rumah besan gitu ngomongin gituan, nggak malu-malunya. Ayo, keluarkan seluruh ilmu penemu aji pangarti sampai pemakai diri sampean. Nggak kudu disuruh bangsa tahan. Nggak bisa. Sablokan si bangsa, ayo mau tahu kemampuan diri aku.
Bagaimana namun apa nomad dulu ngas bagaimana oleh yang mulutnya lah nggak kuat emang nyamuk dan lihat bener Mel ngayang ini ngiminya nyanyi ngomong aja gak jelas pakai segalanya nyanyi enak nyanyi apa nanggut oh bisa nyanyi dangdut gambus bisa lagu apa coba Manggadil oh lagu Manggadil man Mangani terus imang yang itu nyonya nanya nilai sini saya mau balik dulu kirain bener kalimat Ibang manggilin Manggadil Manggadil ayo satria aku yang bakal lawah dari sungguh-sungguh gagah dan musafir daripada gugur diri sampean bagus mundur buta denato ayo mau pakai apa juga mau tinggal mundur sebelum hasil kebawa Dewi Pujastuti dari depan makalit di situ takut nanti kegigit ayo dari belakang tuh ayo tahan aku punya keris pusaka ayo mau pusaka ke mau apa ke mau nanti aku datang ini ke pertapaan kalau diibaratkan dagang mau bawa modal sedikit cuman ayo tahan ayo biarin man
atau beda masa nggak nyampe pagi kok. Dari sononya mau penasaran nggak mau masuk didorong terus penasarin rumah. Ayo bagusnya meserahkan aja Dewi Pujiastuti terima lamaran Prabu Gordaitna Begawan Puja Sarwa. Bagaimana Jang? Nggak khawatir kaulah menghadapi itu buta denawa lama. Duduk. Yang namanya hidup di alam dunia masing-masing juga kalau kata tukang rebab mah ada takarannya, ada ukurannya. Boleh jadi ilmu yang diri sampai belum cukup buat ngadepin ini buta denawa. Ya bis musti gimana, apa kita kudu serahkan Dewi Pujiastuti pada ini buta denawa? Nanti itu mah apa Rama? Karama datang aja ke pertapaan Andong Sekar. Memang di pertapaan Andong Sekar ada satria penengah pendawa yang bernama Arjuna sedang bertapa, minta bantuan pada Arjuna. Ya kiranya dibantu apa Rama? Ya kalau emang kita minta bantuan mah ini lagi orang habis tapa, masa kudu tega? Ya baiklah, nanti Rama bakal jadi cilaka. Itu menanti akal Rama. Buta denawa menjadi urusan diri Rama. Mengatur Rama tolak permisi lewat belakang takut nanti ketahuan. Enggak. Mana Pujiastuti Wiku Begawan? Duduk. Diterima lamaran Prabu Gordaitna, diterima. Tadi emang gak diterima, karang mas setelah dipikir-pikir diterima. Ya syukur atuh, kira-kira berapa duit yang kudu dibawa buat lamar Dewi Pujiastuti? Enggak kudu pakai duit. Hah? Cuman Begawan Puja Sarwa minta tempo. Sebab yang namanya orang berumah tangga apa nggak gampang ya man. Takut nanti begitu jadi pada Prabu Gordaitna apa ngurusinnya yang kurang bener. Mau dididik dulu seminggu lah paling lama. Tunggu waktu seminggu supaya Dewi Pujiastuti juga siap jadi istrinya Prabu Gordaitna. Ntar kalau udah seminggu waktunya membawa aja udah. Swear ini swear. Apaan swear? Cius. Begawan Puja Sarwa teh bukannya ompong kegeblok tua kejemur. Segala perbuatan, segala tingkah laku teh segala-galanya udah dipikirin. Baik kalau gitu dikasih waktu seminggu pada diri aku kan. Selama seminggu aku bersama Bajabalan nggak balik ke kerajaan Karangkencana. Iya nggak apa-apa, soal makan mah tenang.
kek semuanya diurusin. Yang penting jangan ngeganggu penduduk yang ada ini di pertapaan. Baiklah, kalau gitu aku permisi iku begawan. Dan mudah-mudahan omongan begawan teh bisa dipercaya. Is masa kudu sumpah. Yang namanya begawan mah sumpah kan gak pantas. Baik, ditunggu pada diri aku begawan. Awas sekali lagi umpama bohong, udah gak bisa diajak musyawarah di lebay ini. Udah studi dibawa ini teh pertapaan dihancurin pada dia. Mudah-mudahan selama 1 minggu Arjuna udah bisa datang ini ke pertapaan. Wiku Begawan Puja Sarwa ditunggu pada para buta denawa juga Puja Stata langsung menuju ke pertapaan di hadapan Arjuna Satria Panengah Pandawa. Tunda keadaan pertapaan kita ceritakan Dawala Cepot Nalagareng Kilura Semar Badanaya yang sedang menunggu tapaknya Arjuna Satria Panengah Pandawa. Ya, mata anak buah Cepot Dawala Nalagareng ya. Ia rasa diri orang tua yang Juragan Dipati Arjuna teh waktunya ini teh tapaknya selesai. Mudah-mudahan apa yang dikepengen, apa yang dituju pada juragan kita bisa terlaksana. Reng, ada apa Kang Uder? Dipanggil sama Bapak Reng. Ada apa sih lagi aki-aki? Dipanggil orang tua mah jangan begitu Reng. Mengecepot pot aya naon Dawala trios ya disaur rojong bapak gila mani kasar pisan sudah teh lembur singku bapak sebaca sisi gunung nyempera pasir melokawi nyemper pasir udah dibilangin anak gua mah bidinya apa nadarawin bocong menteng jadi nyari umpopo besakerang tumariti ada apa Pak? Nggak boleh aja anak istirahat. Duduk dulu ya, duduk. sekot udah narakan sekot udah narakan putra semar
Semar Badra aya naon Pak duduk kelajang duduk Lurah Semar Badra aya dangdut ada dangdut Iretan Pak ada apa Pak duduk dulu gareng duduk jadi Bapak jadi itu ngejual kios yang di depan emang kios apa kita ngejual mah kudu bisa tuh Pak duduk Bapak mah kalau disuruh jual tanah nggak mau terus loh. Boro-boro gede nih Pengabdi desa Karang Kemari desa Karang Bapak sebahagia mereka kecapi satu tangan bagi ongkosan budi KNG ongkosan budi KNG
Darwin. Semar kuncung dananuna Semar kuncung gegelar ning alam oyang aku miraga sukma ya miraga sukma ya rasa orang tua yang bukan tibang sebulan 2 bulan, ini berapa bulan tahu kita teh ada di pertapaan ini andong sekar. Selama bertapa, selama berpuja semedi, rasa diri orang tua bukan tibang sekali 2 kali. Dikit-dikit bapak longok juragan di Pati Arjuna bukan apa-apa, takutnya nanti bukannya tapak malah nyawanya udah nggak ada. Namanya orang tua khawatir tong boros sifatnya ke anak pribadi, ke anak angkat juga panjuragan di Pati Arjuna mah udah rasa-rasa anak pribadi. Nah, buat contoh anak-anak bapak cepot dawala nalagareng juragan di Pati Arjuna teh bisa kayak gitu teh enggak gampang, bisa punya ilmu banyak karena emang puasanya rajin, tapaknya rajin, usahanya juga bisa lancar, pangkatnya juga bisa tinggi. Dan itu teh orang enggak gampang. Enggak segampang kita ngebalikin telapak tangan diri kita. Dan mudah-mudahan juragan di Pati Arjuna, sebab kalau menurut firasat dari orang tua, petunjuk dari dewa, antara Pandawa dengan Kurawa teh nanti bakal terjadi perang Bratayuda. Salah satu bakal menjadi panglima yaitu juragan di Pati Arjuna. Diibaratkan bekal mah juragan di Pati Arjuna ini teh lagi nyari bekal. Tujuannya mah supaya nanti perang Bratayuda bakal terjadi kemenangan. Perang Bratayuda mah bukan perang saudara, Pak. Perang saudara antara Pandawa dengan Kurawa. Saya mau tanya sama Bapak, Pak, kira-kira hubungan Pandawa sama Kurawa teh apa sih, Pak? Sebab belum jelas benar. Kalau Kurawa lahir dari juragan Destarata, kalau juragan Pandawa lahir dari juragan Pandu Dewanata. Antara juragan Destarata dengan juragan Pandu Dewanata itu teh ade abang. Busuk. Berarti bukan orang lain, bukan orang lain. Yang menjadi persoalan itu teh tahta kerajaan negara Astinapura. Ayeuna orang kudu kumaha ieu Bapak? Cicing we heula. Cicing sia mula gandeng ada kucing nyolong dendeng. Kalau lagi serius deh. Ada-ada aja Kang Udel. Kang Udel kita main tebakannya. Main tebakan apa sih, Reng? Apa sebabnya
kuda dikasih kaki, kebo dikasih kaki, kalau ular emang gak dikasih kaki. Nah, sama-sama kok heran masing-masing hewan. kata siapa ular gak dikasih kaki? Emang ada kakinya ular? Coba dah. Iya benar. Iya, lu ada kaki. Kebo makanya nggak dikasih kaki, makanya dikasih kaki supaya jalannya kenceng, supaya larinya kenceng. Kalau sapi lah sama. Ngapa ular nggak dikasih kaki? Ngapa coba dareng? Sebab ular kalau dikasih kaki, kaki kita habis dicatok. Apalagi ular kobra, Mas. Apalagi ular kobra mah. Ular kobra lagi keluyur kaki kita angsrong-angsrongin dah. Kalau nggak modal, kalah satu kok. Apa bedanya rok sama kapal terbang? Ayo dah. Nggak jauh. Kalau kapal terbang dari besi bisa kabur. Kalau rok mah dari laut. Bedanya jauh. Jadi menurut lu, nah itu bedanya. Kalau kapal terbang mah dari besi, kalau rok dari laut. Salah. Goblok. Udah. Kakang Semar. Mau bagaimana lagi nggak ketemu ini Pak? Maksudnya deh, itu juragan kita. Dawala saya juragan cepot abi ya syukur tuh cepot tuh diabri tuh kan. Oh, jangan sudah baik nggak ngerti juragan lain abi juragan abi saya malah garing saya juragan. Coba kemari dulu Kakang Semar, ya rasanya udah berhasil saya mendapatkan petunjuk dan dewasa yang agung. Ayo anaknya sabar ya, kalau juragan emang udah hasil tapak terpunya semedina berarti ada harapan kita buru-buru balik. Oh, rasanya kangen udah mama di Tegal kemarin di Mangga. Juragan sehat, semua sehat. Dawalan sehat banyak. Alhamdulillah juragan kenal jeung abdi cepot syukur juragan duduk melupak. Juragan masih kenal sama saya? Nalagareng ya syukur kalau juragan masih kenal, tapi juragan biar tambah bulan-bulan badan bukan tambah kuruk man. Gemuk kongko karena juragan tambah cakep, kulitnya juga bersih. Ini batu cincin blau sapir juragan, masa blau sapir merah. Oh, kalau merah mah berarti merah 5, bukan. Ini teh masih golongan pandan. Nah, kalau pandan mah cocoknya jangan timbang 1 juragan, kalau bisa mah dicampurin sama kinyang.
maksud diri sampean atau sebelah kanan kita make kinyang perak, sebelah kiri kudu make kinyang garam. Nanti artinya ya kalau udah jangan diterusin. Sekarang ini jadi apa aja ya? Ya tadi ini kita mau kejauplak bener. Jadi sebenarnya begini Kakang Semar, dalam petunjuk teh bener antara Pandawa dengan Kurawa teh mau nggak mau bakal terjadi perang Bratayuda. Apa nggak bisa itu dimusyawarai, namanya orang sama saudara juragan? Itu menjadi ketentuan yang maha kuasa. Pan Kakang Semar bilang yang namanya ketentuan yang maha kuasa mapan bukannya tibang di perang aja. Jodoh, umur, milik, rezeki itu teh aturan yang maha kuasa. Jodoh 1000 kali kita pengen bener dari muda apa tua, ya kalau emang waktunya copot, kalau emang waktunya berpisah mah ada aja jalannya. Ya benar juragan, pen kadang-kadang supaya jodohnya panjang, bini jangan lagi sifatnya dibawa senang, dibawa susah juga mau. Tombol sifatnya uang belanja cukup, apa kuat kulit juga dilakonin supaya apa, supaya rumah tangganya bener. Kesononya lakinya yang dago. Kadang-kadang ada laki yang bener, kerjanya serius, sama bini sayang, sama bini cinta, bininya yang daglok. Ya kalau emang udah jalan begitu, dadak-dadak lah ada pihak ketiga. Apa coba pihak ketiga? Pelaktor. Pihak ketiga mah bukan pelaktor, kondensor. Ilah, lain kondensor goblok. Pihak ketilu mah kolektor. Salah tuh. Pihak ketiga mah segala kolektor, pihak ketiga mah kolor. Juragan. Ada gen pihak ketiga martabak telur. Udah. Ya umur begitu juga. 1000 kali umur kita pengen panjang dari muda, apa ngalamin anak cucu bahkan sampai ke cicit, kalau udah waktunya putus mau diambil yang maha kuasa, mau bisa berbuat apa ke diri kita? Sebab yang namanya jodoh, yang namanya umur, yang namanya harta itu titipan dari yang maha kuasa. Percaya, percaya. Jadi menurut petunjuk dari Dewata, perang Bratayuda bakal terjadi. Tapi dalam petunjuk yang namanya Pandawa itu bakal dapat kemenangan. Soal siapa yang bakal jadi panglima utama belum ketahuan. Mudah-mudahan aja keadaan Pandawa semua antara Gatut Kaca, Kakang Bratasena yang lain siap menjadi panglima perang dalam perang Bratayuda. Kakang Semar sampainya pujas tata di hadapan Arjuna, satria panengah Pandawa. Wadah Arjuna, tolong diri kaulah Arjuna. Hai kamu juragan lupakan. Mundur dawala. Datang niratang cuma. Apa kabar Arjuna? Baik, siapa diri sampai datang niratang cuma. Selendra saling sunah
satria. Siapa diri sampean, asal muasal dari mana, juga maksud dan tujuan apa datangnya ini ke pertapaan Arjuna. Aku asal utusan dari Begawan Pujasarwa, dari pertapaan Gunung Parasu. Maksud dan tujuan, maaf Arjuna, atas perintah dari Wiku Begawan Pujasarwa, aku diperintahkan menemui Arjuna buat minta pertolongan. Sebab di pertapaan Gunung Parasu, masyarakat yang ada di pertapaan Gunung Parasu nggak ketemu pada ketenangan. Adanya rombongan para buta denawa dari negara Karas Kencana, tujuannya mau ngelamar adik aku Dewi Pujiastuti. Jadi ada gangguan di pertapaan Gunung Parasu, makanya aku datang di hadapan diri sampean. Bagaimana Kakang Semar? Aduh ya, ngapunten sinuhun juragan. Ya rasa Kakang Semar, jangan lagi sifatnya kita kenal, kalipun kita nggak kenal wajar kita ngebantu yang butuh nolong yang perlu. Mudah-mudahan ini salah satu jalan dapat pertolongan nanti dalam perang Bratayuda. Juragan sinuhun juragan. Bagaimana Arjuna? Mudah-mudahan Arjuna ada kekuatan lawan buta denawa. Siap Arjuna ngebela nganumpama nggak ada kemajuan. Jangan salahkan Arjuna. Arjuna mau ngebantu, Arjuna mau nolong juga rasanya terima kasih diri aku. Mari atuh praja satria, kita ke pertapaan Gunung Parasu. Mangga Arjuna ikut pada diri aku, kita ke pertapaan Gunung Parasu. Mangga hari Arjuna. Kemana Pak? Ke pertapaan Gunung Parasu. Surut, udah jalan-jalan lagi aja. Ya pikiran saya kita kali Pak, juragan di Pati Arjuna udah kelar, mah kita balik ke Tegal Karang Tumaritis. Rasanya khawatir sama emak di Tegal Karang Tumaritis. Yang namanya perempuan Pak ditinggal sama lakinya, ditinggal sama anaknya. Baik kalau di Tegal Karang Tumaritis nggak ada gangguan, coba kalau ada gangguan. Mudah-mudahan nggak ada gangguan. Kalau tiba mudah-mudahan, kalau kenyataan coba pan yang namanya mama biar katanya punya lakinya jelek juga pan mama muda masih cakep pongkong. Sekarang kita lagi di hutan nih ngiringin juragan di Pati Arjuna, tahu-tahu ada datang lelaki 10 orang ke Tegal Karang Tumaritis, terus emak diperkosa, masa nggak habis? Coba si Udel memang pikirannya kayak gitu. Bukan pikirannya Pak, curiga mau ajar kita, khawatir mau ajar. Ini lagi bini kita cakep, apa yang namanya perempuan menjelek ada yang ngeganggu. Nah tuh Acep bininya sengkilang yang lain menggadeng doyan, ada juga yang ganggu. Tetangganya deh, bukan Pak Genderuwo. Ayo, mana yang lain cepot, cari kita ikut juragan di Pati Arjuna. Mari deh. Derek, mudah-mudahan di pertapaan Gunung Parasu makan aja kita bisa makan di sana.
bertemu pada Batara Kresna Praja negara bela lain. Wah Batara wah Gatot Kaca. Aduh, syukur kita ketemu ini di alas pindah jalan Gatot Kaca. Untung wak selamat wak. Bener wate diganggu pada Prabu Gordaita raja negara Karas Kencana. Duduk. Rasa khawatir diri kaulah sebelum bertemu pada Wabatara, merasanya belum tenang pikiran Gatot Kaca. Terima kasih. Sekarang di mana adanya Prabu Gordaita? Jadi sebenarnya Prabu Gordaita teh lagi nyangkut di Pugun Duri, wah. Ya karena aku nggak tahu, saya turunin dari itu Punduri, saya bantu, saya tolongin wah. Terus ya akhirnya begitu dia ngaku bakal mengganggu Wak Batara Kresna, saya sangkutin lagi itu di Punduri. Kenapa nggak ditangkap pada diri sampean? Ya kalau memang perintah dari Wak Batara, sekarang juga bakal saya tangkap nyatanya itu Prabu Gordaita. Permisi diri kau dulu. Sabar. Memang dari apa sebab Wak begini ya? Bukan berarti keadaan Gatot Kaca punya pengebisa nggak seberapa, tapi rasa diri Wak Prabu Gordaita bukan raja sembarangan. Dia punya ilmu, punya pengebisa di atas kemampuan Gatot Kaca Satria Pringgandan. Ya buat Gatot Kaca sih jangan lagi sifatnya kalahnya Gatot Kaca seri minta dikubur hidup-hidup. Saksiin pada diri Wais, jangan sombong. Menurut diri Wak, Gatot Kaca harus menemui Anoman Putih Purba Kencana. Waduh, ini gini hari Wak, dikit lagi yang namanya tugas mah kudu selesai. Biar di rumah biasa juga yang namanya wayang mas belum jam 5 mah jangan berhenti. Jadi diri kau harus menemui Wak Anoman Putih Purba Kencana, bawa ajak bertemu dengan Prabu Gordaita. Ya rasa diri Wak kalau bukan Anoman Putih Purba Kencana gak ada yang bisa mengalahkan Prabu Gordaita. Ya baiklah, kalau gitu diri kau lah permisi dari hadapan Wak. Di mana adanya Wak Anoman Putih Purba Kencana? Loh bagus, belum berangkat ini sampai. Anoman Putih Purba Kencana adanya di Gunung Sondara-Sondari. Itu teh lagi ngejagain arwahnya Rahwana. Ya baik, kalau gitu diri kalau permisi. Mudah-mudahan Wak Anoman Putih Purba Kencana bisa dibawa di hadapan Prabu Gordaita. Wak bakal cari Arjuna Satya Pandawa Pandawa. Permisi
hadapan Anoman Putih Terbak Kencana di Gunung Saudara-saudara. Coba tugas dilawan tidur kayak gini. Wah, wah, wah. Siapa yang nyuruh goreng nasi? Lagi ngebangunin Anoman goblok. Lagi ribut nasi goreng. Bangun wah, bangun wah. Wah, bangun wah. Siapa yang ribut daging angetin? Bonggo garas pikirannya. Bangun wah. Bangun. Bangga bener ngebanguninnya. Supaya bangun biar mau dicampurin sama diri aku. Jadi dicemburin kena air masa kuruh kagak bau. Baik, mau dibawa itu ke kali pada diri. Si songong aku lagi tidur dicemurin bangsat sama aja nyari mati diri sampean. Nembungkan tugas dilawan dari tidur. Jangan salahkan Gatot Kaca. Kalau gitu diri sampean bakal ditangkap pada dia. Coba nggak coba kenapa? Aku hanya menjalankan tugas perintah dari Wabatan. Ya kalau memang dia sampai mau coba-coba tahan kemampuan Gatot Kaca, jangan sampai hanya baik tahan.
dipisahin ya. Mau tahu kemampuan ini si monyet putih, wah sebelum di situ jadi jagoan aku juga dulu jago tua. keluarkan seluruh ilmu padamu, apalagi dia Sabar, sabar. nebonggan aku lagi tidur lagi ngimpi enak dicepuri tahu-tahu ada di kali itu bonggan. Jangan salahkan Gatot Kaca dan sebab di situ tugas lawan dari tidur. Apa mau makan gaji buta? Hah? Kalau emang kira-kira gak dibayar sih nggak apa-apa, diri sampai tidur terus juga. Kurang puas. Itu di tengah siapa itu? Kan Gatot Kaca tetibang disuruh ngebilangin Anoman apa pada berantem begini. Ya tadinya mau dibilangin wah, tapi begitu saya nyampe tidur dibangunin kayak apa tahu juga gak bangun. Ya pikir diri aku matanya kena air memasak kudu kagak bangun. Iya kalau tibang di airin sedikit tapi saya diceburin, kurang aja ini. Mau pakai berhenti kan nih? Hah? Bukan itu si kurang ajar mau di situ di sebab tugas udah. Anoman Gatot Kaca pada wajar dan sebab dia anak muda darahnya juga gampang sama emosi. Namanya darah muda gampang sama tinggi. Ya muda sih muda tapi kurang ajar. Sudah bukan uang ngebelain si Gatot Kaca. Makanya Gatot Kaca disuruh nemuin Anoman sebab ini tugas penting. Coba Anoman ngejaga di gunung saudara-saudari itu apa yang dijaga? Arwahnya Prabu Rahwana. Sekarang lihat ada apa enggak? Lo pasti ada masa kudu. Kalau ada mah tuh nggak mungkin Batara Kresna kudu turun gunung. Wah, maafin Anoman buat diri wasim maaf nggak terlalu penting. Cari yang namanya Prabu Gordaita, tangkap Prabu Gordaita, itu tahanan diri sampean yang dijaga siang malam pada Anoman Putih Perbah Kencana. Ya baiklah, dimana adanya itu keadaan Prabu Gordaita udah bikin kerajaan namanya Kerajaan Karas Kencana. Baik, kalau gitu saya bakal cari yang namanya Kerajaan Karas Kencana. Kurang ajar Rahwana tanpa seizin Anoman Putih Perbah Kencana. Tuh gua sih dilawan tidur. Pantes enggak kagak nabuh kagak. Begitu dilongok matanya merem. Itu tiap nggak malu nantinya orang-orang terima bayaran, dia terima bayaran mana bangun tidur gilirannya Arab duluan. Udah. Karena menurut petunjuk Wak Batara adanya Arjuna Satria Panengah Pandawa di pertapaan Gunung Parasuk. Pertapaan Gunung Parasuk sebelah mana Gunung Batu Wais. Gunung Batu mah jauh masih dekat. Ikut Wak nanti Wak yang tahu di pertapaan Gunung Parasuk. Semangat Wak. Mari.
Gonda keadaan Batara Kresna juga Gatot Kaca yang mencari Arjuna. Kita ceritakan di pertapaan Gunung Parasut, sampainya Arjuna di hadapan baca balat Korda Sakti Korda Geni. Jangan-jangan bohong ini si aki-aki. Makanya tadi saya bilang jangan mau diajak musyawarah. Udah, kita tunggu 1 jam lagi. Nggak datang Dewi Pujastuti, kita bawa, kita culik di hadapan Prabu Gordaita. Kemari dulu kita musyawarah dulu. Ayo nama datang cari iraha kajang padang iraha mah kajang padang ayo nama kulitin iraha patepang. Kata saya juga jangan percaya sama manusia. Udah aja kita bawa Dewi Pujastuti. Janjinya itu aki-aki dengan seminggu ini hampir kelewat setengah hari. Bagaimana menurut diri sampean? Kan dari kemarin saya bilang jangan percaya sama manusia. Manusia mah banyakan bohong ya kan. Yang namanya manusia betul
sifatnya ke orang lain, kadang-kadang ke keluarganya bohong. Jadi maksud diri sampai udah aja kita ambil dari Pujawati, kita hancurin ini pertapaan, kita hancurin ini padepokan. Dari tadi begitu murun udah balik, udah beres murun urusan kita. Cuman pikiran diri kakang yang namanya orang lamar, mapan kalau bisa jangan pakai kekerasan, sebab yang namanya ngelamar ntar kalau udah ada jodohnya dia jadi berumah tangga memurun kekeluargaannya sepanjang-panjangnya. Kalau awalnya udah pada ribut dari ngelamar, murun nanti rumah tangganya bagaimana, besan antara besan gakul. Ya tapi kalau dia pihaknya benar, coba kalau pihaknya kagak benar, di pikiran kakak mau benar. Buta Denawa, aku Arjuna Satria Panengah Pandawa. Perasaan baru ngedenger nama Arjuna. Jangan-jangan kita dibawain jagoan ini Kang. Jangan enak tenang Buta Denawa. Ya soal itu mah tenang nanti kakak yang ada. Boleh diri sampean bawa Dewi Pujiastuti, tapi lawan dulu Arjuna Satria Panengah Pandawa. Tuh kan emang tukang pukul, berarti dia minta waktu seminggu teh, bukannya ngajarin Dewi Pujiastuti, dia nyari jagoan kan. Kata jangan percaya sama manusia, manusia mau begitu tong, baru sifatnya sama keluarga apa sama bangi banyakan ngampung. Ngejelekin manusia, ya rasa diri kakak. Siapapun yang menjadi penghalang, ya boleh-boleh aja. Pengen nyawanya hilang, mau pengen nyawanya kecabut pada diri kita. Udah juragan tenang dah. Biarin saya ngelawan dia tiba Buta Denawa kayak gini ya. Iya, kapan sering saya juga diajarin sama juragan, udah saya apalin semua ilmu dari juragan, ilmu ajian lampa lumpuh, ajian serat jiwa, ajian waringin kurung, rawe-rawe rontek, gado-gado. Si Udel mundur diri sampean, ini mau urusan Arjuna. Cuman hati-hati juragan, ya rasa diri saya ini teh Buta Denawa, bukan Buta Denawa sembarangan. Ini memang bukan Buta Denawa sembarangan, ini teh patih dan senopatih dari kerajaan negara Taras Kencana. Men kalau kira-kira juragan kepepet sebut nama saya 10 kali juragan. Udel, baca Al-Fatihah 1000, Al-Ikhlas 2000, sama kunut terakhir. Nanti ada kemajuan, ya sekagak kagaknya kemajuan, kagak berhenti dia mukulin kita. 1000 bukan sembarangan. Mundur Udel jadi apa aja. Saya bantu juragan dari jauh. Jangan lupa baca Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Asal udah itu beres. Buta Denawa mau tahu kemampuan diri sampai tahan bangsa. Hati-hati.
ini emang lagi apa sekelehmu. Terus bagian saya mau balik duluan bareng-bareng nih bagian saya mau kasih siapa kek, saya mau menerima bagian malam ini mah titipin mas ya kasih si Edon kek. Siapa itu? Tahu pura-pura nggak kenal dari lebih sama kita macem-macem bener. Ayo Arjuna, tahan, aku punya pengebisa. Arjuna, sungguh-sungguh dari sampean gagal. Dibayar berapa diri sampean ngebela wiku begawan? Hah? Ya buat diri aku sih nggak pandang bayaran, nggak pandang upah, bisa ngebela wiku begawan juga rasa diri bangga diri aku. Oh, tanpa dibayar diri sampean ya buat aku sih bayaran ngentau. Maksud diri daripada kita main silat kesian tukang trompet tapi monyong-monyong, mana masih kecil, mana masih bocah. Kalau dia udah monyong siapa yang mau coba? Tahan, aku punya. Ayo toh dari belakang ayo. Jangan lagi sifatnya tibang make tangan kosong kalipun memakai bukan goreng nasi, make golok. Ayo Arjuna, mau tahu kemampuan diri aku aja. Bagaimana juragan? Yang nggak disangka saya kudu nggak kuat melawan Gorda Sakti Kakang Semar, Malamat pada wiku begawan puja sarwa Kakang Semar. Tenang. Mudah-mudahan Kakang Semar bisa ngebantu. Kalau apa kejadian saya diminta tolong jauh-jauh terus pertolongan saya nggak ada artinya, mau bagaimana nanti nama baik Arjuna. Tenang, segala sesuatunya persoalan tongboro sifatnya kecilnya gede persoalan pasti ada jalan keluarnya. Yang penting mah kita tenang, jangan gerasa gerusuk. Mundur dulu juragan, mundur. Mana si Dawala dulu juragan, saya lagi bangun di nenek-nenek. Ngapain nenek-nenek saya lawak lagi ngangetin itu tuh juragan. Lagi nyuci kakinya, kaki ayam, kakinya bekas ninjak tai otok. Jadi juragan juga nggak ada kemajuan. Ya udah berusaha tapi nggak ada kekuatan. Dawala tenang, ada bapak ya pak, ya makanya mundur. Nanti bapaknya mau tahu kalau apa dilebay ini bapak nggak ada kekuatan lawan buta denawa, kita ganti aja dari Semar jadi Semur.
lah tapak rajin ilmu banyak pengebisa banyak timbang lawan setan kudu kagak ada kekuatan makanya lihatin bapak mah sombong yang nggak iya menyoan aja nggak berhenti bakar tahu-tahu kletis itu mah urusan yang kuasa ya, biar yang kuasa kan ada syariatnya pak atuh pendupaan bapak dipindahin kata jangan dipindahin dipindahin bader juga coba apa geluduk leger begitu coba kalau udah turun kita ingat waktu dulu zaman kriaan waktu masih Karjan masih kecil ya sama Karjan masih kecil kita kriaan yang ngedudukin mertua pisan masih hidup terus ujuan man gak berhenti kata ipar tuh yang paling tua siapa yang ngedudukin sih kita lemparin ke kali padahal bapaknya yang ngedudukin dia kagak tahu kan yang ngedudukin bapaknya Gak mau nanya dulu langsung dilemparin. siapa yang ngedudukin lah bapak Haji Gopeng jangan nanti jangan dilemparin teman bapaknya udah jadi apa aja nanti bapaknya jangan kita lihat udah kebabisan jagoan tukang pukul tiba aki-aki kayak gini suruh maju jangan dilihat aki-aki biar aki-aki tapi buatannya aki-aki menjalan juga udah loyo apalagi buatannya memurun sombong ayo pukul tuh dia mah disuruh mukulin gintar mati dewek ya tiba laki-laki potongan kayak gini ayo dari depan apa dari belakang tuh ayo di mecil ngahina ayo tahan ayo Kilurah Semar Badranaya meramalkan dia punya ajian menurut cerita ditempah pakai ludahnya Kilurah Semar Badranaya ludah ajian ludah perwilat 3 kali heba 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 buta denawa cangkelek marihuana tanya ora songkok kakang semor lagi selagi masih ada kejahatan ada kalau emang bisa Semar bakal jadi pembela apalagi masih ngeganggu bangsa Kusuma ora songkok mon somon aduh aku balok mah Jawa kok kudu pakai tetangga saya ngebayakot orang Jawa kagak enggak pakai iyo aku bolok mah mana si Oco oh si Oco Aceh kali ya pan Jawa Kamu mau gede gebut kocok. bukan sesuatu porno sinetron. Terima kasih aku mau balik wes ngantok
dari mangkatan kurang tidur sekarang jadi ngantok. Aku pengen ngantok. Hari mantapnya Mama Pak. Iya, togok busuk. Pengen ngantuk Pak. Ngantuk deh, ngantuk. Aduh. Pendupaan gak dipindahin lagi Pak. Udah habis. Yang bakar menyan si Abim. Waduh, udah terburu-buru dari Bojo Menteng lari kemari. Ya alhamdulillah kita bisa kumpul malam ini ya man. Yang namanya gerimis ciptaan yang kuasa. Tibang gerimis mah alhamdulillah, tibang gerimis mudah-mudahan kesono ini jadi milik rezeki kita semua. Bapak Haji sono ini rezekinya tambah gampang, ngantennya juga jodohnya panjang, jadi rumah tangga sakinah mawadah ya man. Sekarang jadi nganten, zaman dulu memang jadi nganten ditanggapin wayang, terpunya anak lelaki disunatin anggap wayang, sampai kawin anggap wayang lagi. Kalau bisa mah biar kayak gitu, jangan anggap yang lain. 7 bulan anggap wayang lagi, 4 bulan anggap wayang, cuman jangan wayang yang lain. Kalau bisa ini sebab kita mah besan man, besan mah nggak penting bayaran mah. Enggak, jangan dipikirin, jangan Pak Haji. Udah si Udel jadi apa aja. Ada Kakang Semar, suaranya Juragan Batara Kresna Pak. Wah udah mulai kegeruan wah lagi betul. Orang belum dianterin dulu. Ada lagi nyuci pantatnya. Wah, mana Pak Wadipati wah? Rai Arjuna. Syukurlah wa dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat, wakil keadaan Gatot Kaca Satria Pringgandani wa atau kalau pepergian bilang jangan apa ngawatirin orang lain. Wah usut ada yang udah gegeruan wa saya turagan anoman. Aduh ampun anoman, nggak disangka kudu ketemu pada diri sampean. Maafkan diri aku Anoman Putih Purba Kencana. Gede bener udah. Berarti Prabu Gordaitna udah ketangkep man, udah dibawa. Itu suaranya tuh udah minta ampun aja ya. Ya cuman merun wah adanya Anoman Putih Purba Kencana enggak kemari dulu sebab repot, langsung balik tadi dia mah tidur, dia mau udah tidur duluan. Terima kasih Kakang Batara. Dan karena waktu menunjukkan pukul 4:30, acara cukup sampai di sini dulu ya Jang. Enak enggak enak, namanya tempat kadang-kadang ada yang lagi lancar-lancar, ada yang lagi enggak ya enggak. Malam ini mah saman enggak tapi senggak.
ya. Berkah selamat keluarga besar Bapak Haji, berkah selamat yang nonton, berkah selamat yang ditonton. Mari kita berkah selamat bersama-sama. Cerita kami bacakan pemulang, asal wetan pulang etan, asal kidul pulang idul, asal ngalor pulang ngalor, asal ngulon pulang ngulon. Kembang penitik sinebaran sari-sari, bilai topik wal hidayah. Tutup lawang si betakang.